semua medsos itu fake kata gua ya. Kenapa? Karena di situ orang kan bisa merekayasa. Nah, masalahnya gini bro, orang suka yang fake. Cara membuat fake yang bisa laku. Ya, bagaimana memalsukan diri. Emangnya zaman dulu kita nggak fake? Pada saat kita interview kerja, kita juga harus self branding dong. Gitu. Ininya boleh Pak. Boleh. Sayang ini konten publik, kalau enggak gua mau ngomong kata yang lain. You got a friend in me. You got a friend in me. When the road looks tough ahead and you're miles and miles from your nice warm bed, you just remember what your old pal said, 'cause you got a friend in me. Oke, welcome back semua di channel kami ya, Veno dan Mena. Wah, mereka tetap ganteng-ganteng maut lah ya, pokoknya pria-pria sehat ini. Oke, dan hari ini spesial banget. Kita tidak lagi sendiri ya, kita berdatangan bintang tamu yang sangat luar biasa. Wah, boleh diperhatikan dengan seksama dalam tempo yang singkat-singkatnya. Ya, kita sudah kedatangan Kak Agnes. Jadi Kak Agnes ini profilnya luar biasa sekali. Beliau ini adalah yang owner untuk Miss itu ya, sosial media spesialis. Oke. Sosial Kepo media ya. atau marketing? Mrs. Kepo. Mrs. Kepo. Sosial media marketing. Sosial media Oke. marketing. Oke, nah itulah sosial media marketing. Ya, saya agak belibet ya, maafkan ya ini kan. Karena saking luar biasa ini bintang tamunya ya. Kemudian dia tuh pernah menangani ini ya, Kak Agnes ya, klien-klien yang cukup besar ya. Jadi kita punya seorang narasumber yang sangat luar biasa, dan tentunya tema kita hari ini sangat menarik ya, pasti ditunggu-tunggu karena kita akan membahas tentang self branding. Nah, Self branding. Jadi penting banget ya. Kalau kita kemarin sudah membahas sedikit banyak tentang pria, bagaimana penampilannya dan kaitannya dengan cara menggayat wanita. Ya, kita bahas gimana sih caranya Anda bisa nge-branding diri sendiri, karena ini buat kita pasti penting ya, self branding itu untuk entah di pekerjaan, entah di atau kalian relasi ya, nanti sangat penting sekali supaya kalian bisa memaksimalkan apa yang kalian miliki. Jadi kalian pengen menampilkan apa sih dan memperkenalkan apa yang kalian punya itu nggak terlalu sulit ya kira-kira. Oke, kita mulai aja. Oke, tentang self branding. Silakan Bro Veno. Jadi kan kita masih berhubungan sama episode sebelumnya Ya. bahwa sekarang kan lagi orang susah ketemu lah ya. Soalnya lagi susah ketemu karena kan lagi pandemik ini. Jadi kan kita kalau dulu kita banyak ke lingkungan-lingkungan yang ramai untuk self branding, bener kan? Lu ketemu orang lihat lu kayak gimana orangnya, orang bisa ngerasain lu tuh orang yang seperti apa gitu, self branding kan. Nah sekarang kan karena lagi corona, orang cenderung menampilkan diri mereka di sosial media. Nah jadi kita khusus episode ini berhubungan dengan cintologi kita, yaitu jadi ini acara untuk membantu teman-teman di luar sana supaya gimana sih self branding itu, karena self branding itu nyambungnya kemana-mana seperti kata Farel. Kita dilihat orang seperti apa, kita kan jual diri kan di sosial media, itu kita jual diri kan. Jual diri ya, tolong ya. Jual diri kan. Iya. Orang lihat kayak kata apa itu kan pencitraan lah ya. Pencitraan ya, lagi marak ya. Memang kita harus mencitrakan diri dan nanti kalau kita bisa jual diri sendiri, ya kita bisa jual barang yang lain dong. Betul. Karena hidup ini hukumnya semakin banyak yang lu jual, semakin banyak yang lu beli. Setuju gak? Ya. Tuh kan? Semakin banyak yang lu jual, ya semakin banyak yang lu beli. Yang bukan kita peroleh. Iya, kenapa ya? Enggak, sebanyak-banyak yang Udah bahasa Mari kita cerna baik-baik. Semakin banyak yang lu jual, semakin banyak yang lu beli. Itu prinsip preman ya. Lu beli gua jual, lu jual gua lu beli. jual, gua beli. Ya. Tapi coba kita berikan kesempatan untuk Bro Veno menjelaskan semakin banyak yang lo jual. Ya nanti di topik yang lain. Lo dibahas semua. Oke.
Oke, kita langsung lanjut ke Kak Agnes. Kalau nanti dia nggak ngomong-ngomong, kita aja ngomong terus. Mungkin Kak Agnes punya apa ya insight untuk orang teman-teman di luar sana tentang self branding atau bagaimana sih menggunakan media sosial buat pencitraan diri yang baik, mungkin silakan. Oh, oke. Sebelumnya aku mau tanya dulu nih, itu sebenarnya ini lebih ke cowok atau cewek atau dua-duanya? Unisex. Unisex. Oke. Kalau aku boleh bilang sosial media itu ada macam-macam. Bukan bencong ya, unisex boleh. Oke, ngerti lah. Itu Kalau hetero. bencong juga bisa dipakai. Silakan dipakai. Itu tips. hetero. Orang. Itu hetero. Semua orang bisa. Oke. Siap. Pokoknya Boleh. intinya pertama aku mau bilang sosial media itu ada macam-macam platformnya. Dan masing-masing sosial media itu self brandingnya beda-beda. Harus tahu juga gitu. Karakter setiap Karakter setiap platform ya. Iya benar, kayak misalkan Facebook, kita ngomongin Facebook. Facebook itu biasanya rata-rata ya, itu supaya nggak ketahuan umur gimana ya. Pokoknya intinya mama saya, nenek saya itu masih pakai Facebook. Jadi kita harus agak-agak Generasinya, jaim. sebutlah generasinya. Generasinya. Oke. Jadi kan Berarti kalau bisa terlalu- duda-duda Facebook, Belum tentu. tergantung umur. janda-janda enggak. Belum tentu. Tergantung umur. Oke. Gitu. Janda ada yang muda juga ya. Iya. Jadi kalau misalkan Oke. pakai Facebook nggak boleh terlalu terbuka. Apanya? Foto-fotonya, Ah. semuanya tuh nggak boleh. Nggak, karena harus tetap jaga image gitu loh Oke. maksudnya gitu. Bedanya nanti bro. Oke. Nanti aku bakal jelasin juga. FB. nggak Rapi boleh. bebas sopan ya ini kalau Rapi kayak bebas dress code ya. sopan, betul. Kalau dress code rapi bebas sopan. Itu tuh Facebook. Kalau LinkedIn itu kan udah jelas-jelasan sejujurnya semi CV. Jadi itu harus formal. Formal. Profesional. Bahasanya Iya, harus iya, lebih dijaga. Terus kalau orang-orang nanya tuh sekarang biasanya interview kerja nih ya, LinkedIn-nya apa atau Facebook-nya apa? Ada juga yang minta Instagram-nya apa. Wah, kalau ada Instagram-nya apa itu kalian repot. Kenapa? Karena di Instagram itu kan cenderung generasinya tuh yang muda-muda kayak kita nih. Nah. Jadi kita lebih nggak behave kan, lebih nggak well mannered gitu loh. Gitu. Oh. Nah, Jadi nanti kita ketahuan semua. bisa tahu orang itu aslinya gimana dari Instagram, bener kan? Yes. Oh, Dan juga- dan juga. kalau Ntar kalau Nah. gua mau nge-hire Iya. pegawai, gua minta Instagram. Di ya sini udah. kita Iya, di betul, sini kita betul. biarkan Setuju, Bro Veno setuju. dan Mena rada berantem sedikit ya. Iya, silakan. Ini ciri khas, ini ciri khas. Coba gimana ya kalau saya nangkep nih ya. Veno tadi kan bilang apa yang lebih kelihatan apa adanya ya. Iya. Kalau menurut Bro Mena gimana nih? Enggak. Jadi maksudnya kan menurut saya kan kalau gini loh, kalau kita self branding kan ada yang istilahnya ada dua kubu ya, maksudnya ada dua kutub. Yang satu memperlihatkan apa yang orang pengen lihat. Istilahnya yang Oke, ya. populer kan. Branding dong Ya, branding kita yang ya. kedua kan ya udah saya apa adanya Jadi saya. ekspresi sendiri. kan, Iya. bukan impress orang ya, Yes, express not yes, impress yes, yes. gitu. Hmm. Nah, Iya, ini iya, penganut iya, yang mana nih? Coba kalau Bro Veno gimana nih? Kalau gua sih Instagram gua isi apa ya? Nggak banyak gua isi sih. Ini generasinya Facebook, kebayang ya Gua- umurnya ya. Gua isinya ya kalau gua lagi masak atau apa gitu ya, sebenarnya lebih ke pencitraan buat Iya, orang pencitraan juga. bahwa oh ini si Adi yang jago masak gitu atau apa gitu. Gua lebih pencitraan. Cuman kalau Instagram yang gua follow ya biasanya cewek yang buka-bukaan sih. Itu tidak usah di-follow. Anda stalker aja. Follow-nya nggak perlu sebetulnya. Mereka juga open untuk dilihat kan. Tapi ya nggak di- perlu Di di-follow. Instagram gua nggak ngeliatin diri asli gua. Oh. Karena Ada itu privasi kan. Maksudnya gua nggak mau semua privasi gua masuk ke sosial media karena berbahaya juga iya, kan. itu Jadi dia. gua Iya, ya seperlunya doang Betul, gitu. betul, Yang betul. image yang mau gua tampilin aja. Dan gua apa ya, orang yang mau follow Instagram gua harus gua approve dulu, nggak semua boleh lihat. Nah, private, Karena oke. gua males banget kalau gua approve tuh banyak stalker gitu. Gua aduh pusing. Emang lu berapa followersnya? Nggak Ya mau. sosokan gitu. Yang komen satu, nantangin. dua. Yang komen satu, dua. Ya udah ngapain di privat. Ya itu banyak tapi nggak gua approve gitu. Ininya boleh, Pak. Boleh. Sayang ini konten publik, kalau enggak gue mau ngomong kata yang lain. Anda terlihat dari muka Anda itu mau mengeluarkan kata sesuatu ya. Tapi Anda generasi Facebook rupanya lebih sopan, lebih sopan. Iya. Ya. Iya.
Oke. Bro, Mena bagaimana? Bro Mena. Kalau gua menurut gua ya semua medsos itu fake kata gua. Semua mau itu friends Facebook, Friends. Oke, Benar, itu Itu kayak dinosaurus. Dia sudah punah, guys. Tertimpa meteor. Jangan dibawa lagi. Kasihan. Dia sudah tenang di alam sana. Yang muda-muda di luar Jangan dibawa sana, ke sini Friendster nih. itu Facebook tapi zaman jebotnya dulu gitu. Mungkin yang belum baru pernah Maminya dengar Facebook Friendster ya. lah. Generasi pendahulu lah ya. Ya, Prototype kali. Prototype. Jadi kata gua semua Fake. semua medsos itu fake kata gua ya. Kenapa? Karena di situ orang kan bisa merekayasa Ya. dengan apapun itu foto, status, dengan apa tuh direkayasa. Jadi kalau self branding yang benar, yang original dan otentik itu ya ini kita tatap muka langsung Tatap ini muka. original. Nah, masalahnya gini bro, orang suka yang fake. Ya itu Ah. itu the problem. Mereka suka Makanya di ditipu, sini kita memang mengajarkan orang cara membuat fake yang bisa laku. Ya, bagaimana memalsukan diri. Betul. Jadi self branding itu di medsos upaya memalsukan diri. supaya minimal mau ketemu. Iya, orang mau Begitu ketemu, tetot, Cause Anda people- tertipu gitu. Zom, People like fake stuff. Yes. Orang nonton telenovela, orang nonton pip. Ya. Karena mereka suka yang fake, mereka nggak suka yang asli. Yang asli itu boring. Iya. Life is boring, man. Life is boring. Bolanya Life kan is udah digocek-gocek nih. Kita kembalikan Luar pada biasa Kak Agnes. sekali. Jadi gimana sebenarnya Kak Agnes? Menurut mereka kan begitu tuh. Banyak Iya. ada yang fake atau gimana. Sebenarnya gimana sih sebetulnya? yang Kalau buat baiknya? aku dibilang fake, iya ada benernya juga sih. Tapi istilahnya gini ya, kita ngomongin zaman dulu yang kita belum pakai sosial media. Emangnya zaman dulu kita nggak fake pada saat kita interview kerja, kita juga harus self branding dong. Kita harus bisa menampilkan diri supaya perusahaan ini mau nerima. Masa sih kita datang terus kita bilang, aduh sebenarnya saya males sih, saya datang ke perusahaan ini ya pengennya sih ongkang-ongkang kaki tapi dapat duit gitu tiap bulan, kan nggak mungkin. Jadi kan kita juga kan harus menjual diri, kita harus self branding juga kan. Lebih Itu dalam fake lagi, bro. juga. Ini lebih dalam lagi. Iya, So benar. everybody is fake. Sudah gua Semua itu palsu. Jangan lu bukan pada asli. Kau bukan Kau pada asli. Kamu bukan Veno. Siapa kamu? Kamu Ethan ya? Cepat tahu. Gitu kan kayak. gue tuh kebayang dulu Iya. kalau dari Bener. kacamata gue ya. Jadi manusia itu hari ini ya, ini agak unik mungkin cara pandang gue, itu mengalami satu perubahan ya. Yang dulu By the way, teman-teman supaya informasi bahwa Bang Opan ini adalah seorang filosof. Dia itu dosen filosofi ya. Iya. Jadi perlu didengarkan, dia Mari banyak kita membaca lihat buku-buku secara Kapasitas filsafatnya kuat. pemikiran Jadi, dia. Teori-teorinya Jadi, mantap. Yang diomongin tuh ada isinya. Ya, berbobot. aduh lupa deh semuanya. Jadi kalau kata gue ya, Iya, gimana? jadi dalam dunia digital dengan dunia real, virtual dan real, itu orang itu memang semuanya menciptakan sebuah citra memang, Iya, image. harus menciptakan sebuah image, harus menciptakan sebuah fitur yang orang akhirnya mau tertarik dekat dengan seseorang tersebut. Nah, yang membedakan hari ini dengan dunia digital itu orang akhirnya punya double standar. Nah, double standar itu karena apa? Orang mengharapkan apa yang tampil dalam sosial media dalam bentuk digital itu juga sama dengan bentuk yang real. Iya, padahal nggak mungkin. Nah, sementara dalam Oke, kita cut dulu karena waktunya sudah terlalu lama. Kita cut dulu untuk kita sambung ke episode selanjutnya di Veno dan Mena. Oke, jadi sampai di sini dulu perjumpaan kita. Sampai jumpa di Di episode topik selanjutnya kita akan bahas tentang double standar sosial Double media. standar. Oke, see you later. Dadah.